Makin panas. Presiden Iran ancam musnahkan Israel. Wow, ini baru dimuat 24 April 2024. Ada apa, kawan-kawan? Atau ini cuman sesumbar doang, omon-omon doang dari Iran? Yang kita tahu, Iran itu cuman omon-omon doang, ya. Kemarin katanya kalau Israel menyerang, maka dalam 12 detik kami akan membalas. Tapi sampai hari ini nggak ada balasan. Dan ternyata kawan-kawan, Iran mengatakan bahwa serangan Israel itu tidak menyebabkan kerusakan. Bohong kawan-kawan. Ternyata informasi terbaru ada 5 kota di Iran itu yang rusak. Ya, yang rusak akibat serangan Israel. Kawan-kawan, inilah ya kaum-kaum pembohong, kaum-kaum omon-omon, kaum-kaum sesumbar yang katanya ingin memusnahkan Israel. Oke sobat waras, salam waras. Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Tidak ada jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia kecuali di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, firman Allah yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya, oke sobat waras, terima kasih untuk dukungan kalian semua. Hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo 300.000. Ya, terima kasih. Dan bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, saudara bisa terus support Pavel lewat nomor rekening yang di layar kaca ini, dan dukung terus untuk penyelesaian rumah ibadah yang sedang kami kerjakan sekarang. Ya, oke, Tuhan berkati. Kita kembali ke topik kita kawan-kawan. Ini dia beritanya saya tunjukkan kepada kita semua. Dunia makin panas, Presiden Iran ancam musnahkan Israel. Ini dimuat oleh CNBC Indonesia 24 April 2024. Ini dia Presiden Iran, ya presiden banyak omon-omon. Ini Jakarta ya, CNBC Indonesia. Retorika perang antara Iran dan Israel masih terus meningkat. Ini terjadi setelah kedua negara saling menyerang satu sama lain yang dipicu serbuan Israel ke konsulat Iran di Damaskus awal bulan April. Ya, awal bulan ini 1 April. Lalu terbaru Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam Israel akan memusnahkan negeri Zionis itu jika mencoba menyerang Teheran lagi. Aduh. Kan sudah diserang kemarin. Kok kalian gak berani balas? Ya. Hal ini dilontarkannya dalam kunjungan ke Pakistan ya Senin. Jika rezim Zionis sekali lagi melakukan kesalahan dan menyerang tanah suci Iran, situasinya akan berbeda dan tidak jelas apakah rezim ini akan tetap bertahan, tulis kantor berita negara Iran, IRNA, mengutip ucapan Raisi yang juga dilaporkan Rusia Today pada Rabu 24 bulan 4 2024. Israel tidak pernah secara resmi mengakui serangan udara tanggal 1 April terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 7 perwira senior pasukan Quds Garda Revolusi Islam IRGC. Namun Teheran membalas pada 13 April dengan menembakkan sejumlah drone dan rudal ke beberapa sasaran di Israel. Iran mengabaikan serangkaian laporan ledakan di dekat kota Isfahan pada Jumat lalu. Sebelumnya, ledakan itu dikabarkan merupakan respon dari Israel. Ya. Dan kawan-kawan, Iran mengatakan bahwa tidak ada yang rusak, padahal bohong kawan-kawannya. Ada sekitar 5 kota itu yang ternyata terjadi ledakan di sana. Ya, bahkan fasilitas nuklir ya milik Iran pun ternyata sempat ya terbakar kawan-kawannya. Tapi itu ditutupi oleh berita Iran. Namun Tel Aviv tidak mengakui laporan serangan tersebut dan mengkritik ya seorang menteri kabinet yang berbicara tentang hal tersebut secara tidak bergiliran. Teheran memilih untuk mengabaikannya daripada melakukan pembalasan cepat dan kejam seperti yang dijanjikan. Sementara itu,
Berbicara di Lahore pada hari Selasa, Raisi pun berjanji untuk terus mendukung perlawanan ya Palestina. Ia juga mengancam Amerika Serikat dan negara-negara barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar, menunjuk pada dukungan mereka terhadap genosida Israel di Gaza. Sejauh ini lebih dari 34.000 warga Palestina di daerah kantong tersebut telah dibunuh dalam operasi militer Israel. Israel ya menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan tanggal 7 Oktober oleh kelompok Palestina yang berbasis di Gaza yang merenggut nyawa sekitar 1.200 warga Israel. Di sisi lain, sejumlah negara barat telah menjatuhkan sanksi untuk Iran disebabkan dukungan negeri para mula itu kepada kelompok-kelompok proksi anti-Israel di wilayah Timur Tengah dan juga serangan Teheran ke Israel. Ketegangan Iran dan Israel memang menjadi fokus dunia saat ini. Konflik keduanya dikhawatirkan melebar menjadi konflik skala kawasan, mengingat banyaknya milisi pemberontak berada di bawah pengaruh Iran. Lalu saat serangan baru dilakukan Israel 19 April, Refinitiv mencatat harga minyak mentah acuan Brent sempat melejit 3,5% ya ke 90,14 US dollar per barel. Sementara minyak West Texas ya Intermediate WTI naik 3,61% ke 85,80 US dollar per barel. Lalu gangguan di Selat Hormuz ya tempat 21 juta barel minyak berlayar per hari juga ditakutkan akan membawa dampak kenaikan inflasi ke sejumlah negara termasuk RI. Oh, berarti kawan-kawan kalau ini juga ternyata bisa berdampak ya kepada RI. Jika berlangsung lama dan berlarut-larut, khususnya RI, inflasi mungkin saja naik karena penyesuaian harga BBM akibat harga minyak yang diimpor naik. Ya, belum lagi ya pelemahan rupiah ke dolar akan semakin menjadi. Ya itulah kawan-kawan ya. Kalau konflik ini tidak berakhir ya atau melebar antara Israel dan Iran, ya maka Konoha juga akan terkena dampak ya. Akan terkena dampak inflasi dan harga minyak mungkin akan semakin meroket ya. Bahkan dolar yang sekarang saat ini kalau nggak salah 16.000 atau 15.000. Ya mungkin akan tembus ke 20.000 ya kawan-kawan ya. Nah dan itu tentu akan merugikan ya kita semua. Makanya kita doakan supaya Israel cepat memusnahkan Hamas. Karena dengan itu ya Netanyahu mengatakan hanya dengan Hamas dimusnahkan maka dunia akan aman. Timur Tengah akan aman. Karena apa? Tujuan Hamas itu bukan hanya Israel yang mereka serang. Setelah mereka berhasil menyerang Israel, maka mereka juga akan menyerang negara-negara Arab lainnya. Dan itulah sebabnya kenapa Yordania, kenapa Arab Saudi justru membantu Israel untuk memusnahkan roket atau drone yang dikirim oleh Iran kepada Israel. Ya, karena mereka tahu bahwa Iran dan fraksi-fraksinya berbahaya. Mereka ingin menguasai dunia. Apalagi ya paham Syiah dan Sunni ini juga kan sebenarnya mereka tidak akur. Bisa saja kalau Israel sudah mampu mereka kalahkan, maka mereka pun akan merebut ya wilayah-wilayah Timur Tengah lainnya. Jadi dan siapa yang akan rugi? Yang akan rugi adalah Indonesia juga. Jadi ya saran saya kita harus dukung Israel untuk memusnahkan Hamas. Ya, oke itu dulu yang dapat Pavel bagikan. Jangan lupa diviralkan dan dukung terus Pavel ya untuk penyelesaian rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening BRI maupun lewat nomor rekening BCA yang ada di layar kaca. Demikian, salam sejahtera, salam waras, God bless you and bye-bye, shalom.